setelah berjuang untuk menyadarkan kaumnya agar tidak lagi menyembah patung berhala selama ratusan tahun. Bahkan hampir 1000 tahun, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah agar segera membuat kapal yang sangat besar yang bisa menampung manusia, para pengikutnya, dan hewan. Mereka yang menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam mulai membuat kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kapal. Mereka yang membuat kapal memilih tempat yang jauh dari keramaian, masyarakat, dan jauh dari kota. Jadi sangat bersemangat dalam membuat kapal ini, sehingga siang dan malam digunakan untuk menyelesaikan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Alasan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal jauh dari kota dan keramaian agar para masyarakat tidak banyak yang tahu. Dan Nabi Nuh alaihissalam bersama manusia yang menerima ajakannya dapat mengerjakan pembuatan kapal dengan tenang. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha untuk menjauh dari keramaian, Allah berharap tak ada gangguan dari orang lain, tetapi pembuatan kapal akhirnya terlihat oleh para manusia yang tidak menerima ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghina dan mengejek pembuatan kapal besar yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalimat-kalimat ejekan dan hinaan yang diungkapkan oleh kaum yang tidak taat kepada ajaran Allah hanya dibalas dengan santai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Untuk kalian yang menghina dan mengejek kami akan tiba waktunya, jika kalian akan diberikan azab oleh Allah. Raya zimafeng berporan terain telah kalian buat. Meskipun Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan hinaan dan ejekan dari mereka, tetapi beliau tetap melanjutkan pembuatan kapal besar yang sudah diperintahkan Allah. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya tetap semangat dalam mengerjakan kapal besar, hingga pada akhirnya kapal besar itu berakhir dibuat dan mereka pun sangat senang karena sudah berhasil menjalankan perintah Allah. Ketika mereka yang menghina Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya membuat kapal, sebenarnya Nabi Nuh alaihissalam sudah memberitahu kepada mereka kaum kafir bahwa akan ada banjir bandang yang sangat besar yang bisa menenggelamkan seluruh manusia. Namun, kaum kafir itu tetap tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan, anak dari beliau juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya dan lebih memilih untuk menjadi kaum kafir. Karena bisikan syaitan dan hasutan dari kaum kafir itu, kapal yang sudah selesai dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya, kemudian Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah. Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Nuh alaihissalam menunggu suatu hari akan tiba, yaitu hari di mana hujan akan turun dengan sangat lebat dan banjir bandang akan tiba. Sebelum hari banjir bandang itu tiba, Nabi Nuh alaihissalam mengajak pengikutnya untuk bersiap-siap agar segera naik ke kapal. Hingga tibalah waktunya hujan turun dengan sangat deras, dan air pun mulai menggenangi daratan yang rendah terlebih dahulu. Perlahan-lahan, air yang sudah menggenangi dataran rendah mulai meninggi dan menuju ke dataran tinggi. Hingga pada akhirnya, air bah itu sudah mulai menggenangi seluruh daratan, dan hanya orang-orang mukmin dan pasangan makhluk hidup saja yang ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam saja yang berhasil selamat dari air bah yang menenggelamkan seluruh daratan. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berlayar yang diiringi dengan Bismillahi majraha wa mursaha melewati air bah itu. Dan saat berlayar, terlihat para orang-orang kafir yang berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak terbawa air lebih jauh. Ketika sedang berlayar di tengah-tengah air bah, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya yang bernama Kan'an timbul tenggelam karena menerima azab dari Allah atas amalan perbuatan yang sudah dilakukan. Nabi Nuh alaihissalam sangat bersedih dengan kepergian anaknya yang meninggal dalam keadaan kafir
tidak beriman, dan belum mengenal Allah. Banjir bandang yang sudah membinasakan kaum kafir dan zalim kepada hukum Allah mulai mengalami surut. Air yang tadinya banyak, tiba-tiba sudah surut dengan cepat karena diserap oleh bumi. Setelah air bah atau banjir bandang yang sudah surut, kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai berhenti di atas bukit Judi. Kemudian para orang-orang mukmin dan makhluk hidup lainnya mulai turun dari kapal yang besar itu dan mereka selamat dari air bah. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang dimana air bah membinasakan seluruh kaum kafir terkandung di Al-Quran Surat Yunus ayat 73, artinya, kemudian mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia, dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu